Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya saudara ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan luar biasa. Hari ini kita masih ada di dalam keadaan situasi pandemi COVID-19. Tapi saya percaya bahwa perlindungan Tuhan senantiasa ada bagi kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan bagi berkat firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-32. Tapi saya akan bacakan kepada saudara dari ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Saudara perhatikan firman Tuhan. Lukas 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Saudara dan saya, kisah ini merupakan kisah yang luar biasa. Menjadi perumpamaan yang ketiga yang dicatat di dalam Lukas pasalnya yang ke-15. Perumpamaan yang pertama saudara tentang domba yang hilang. Perumpamaan yang kedua tentang dirham yang hilang. Dan perumpamaan yang ketiga adalah tentang anak yang hilang. Para teolog berkata atau para penafsir berkata bahwa pasal ini disebut pasal yang hilang karena menceritakan secara total dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir tentang sesuatu yang hilang. Yang menarik saudara, ketika domba itu hilang saudara dicari, dan ketika dirham itu hilang saudara dicari. Tapi ketika anak bungsu ini saudara pergi meninggalkan rumahnya, maka ayahnya tidak mencarinya. Ini sebuah hal yang menarik saudara yang akan kita pelajari pada saat ini. Nah saudara dan saya, ayah ini mempunyai 2 orang anak laki-laki, yang kakak sama yang adik, yang sulung sama dengan yang bungsu. Nah yang bungsu saudara, ketika dia besar, dia meminta kepada ayahnya apa yang menjadi haknya. Saya tahu saudara bahwa kebudayaan pada waktu itu dan sampai saat ini juga percaya atau menganut peristiwa seperti yang dicatat dalam Lukas 15 ini saudara, di mana pasti orang tua akan memberikan warisan atau hak kepada anak-anaknya, apalagi anak laki-laki. Sehingga saudara, ini merupakan sebuah hal yang bukan dongeng, tapi ini merupakan sebuah cerita yang sungguh nyata saudara, yang terjadi pada zaman itu, bahkan juga yang terjadi pada zaman hari ini. Nah ketika anak yang bungsu ini meminta hartanya, maka dia saudara dalam beberapa hari firman Tuhan mencatat, dia pergi saudara meninggalkan ayahnya, meninggalkan kakak laki-lakinya. Dia menjual segala yang menjadi haknya, dan itu menjadi uang, dan dia pergi meninggalkan rumahnya tanpa peduli dengan ayahnya dan juga dengan kakaknya yang sulung. Dan firman Tuhan mencatat saudara, ketika dia pergi ke negeri yang jauh, maka dia memboroskan hartanya dengan berfoya-foya saudara, menghabiskannya dengan orang-orang yang baru saja dia kenal, dengan wanita-wanita pelacur, dan dia bebas melakukan apapun juga. Dan ketika saudara dia melakukan hal yang menjadi kesenangannya, dia terlibat di dalam hedonisme saudara, maka tiba-tiba keadaannya berubah saudara total. Di mana saudara? Tiba-tiba uangnya habis dan terjadilah kelaparan. Nah ini sebuah hal saudara yang kita perlu pelajari saat ini, di mana ayahnya tidak pergi mencarinya, kakak laki-lakinya tidak pergi mencarinya, tapi membiarkan dia pergi, dan mereka menanti kapan anak bungsunya
kapan adiknya laki-laki itu akan pulang kembali. Firman Tuhan ini saudara merupakan sebuah gambaran atau metafora antara Allah dengan kita. Allah adalah seorang bapa dan kita sama seperti anak bungsu ini. Kita sebagai orang-orang yang ketika mendapatkan berkat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, maka kita pergi meninggalkan Tuhan. Tapi Allah yang luar biasa adalah Allah yang tidak benci kepada kita, Allah yang menolak kita, tapi Allah yang selalu menanti kapan anak-anaknya akan pulang dan kembali kepadanya. Nah, saya mencatat saudara bagaimana proses atau cara kerja Allah sehingga Allah mampu menyadarkan anak laki-laki bungsu ini sehingga dia bisa pulang kembali ke rumahnya, berjumpa dengan ayahnya dan juga dengan kakak sulungnya. Yang pertama adalah Allah memberi musibah bagi anak bungsu ini. Saudara, bagi kita menganggap bahwa musibah adalah sesuatu yang negatif, tapi belum tentu saudara. Karena bisa saja Allah melakukan sebuah keadaan saudara yang itu menjadi musibah dalam kehidupan kita, menjadi bencana dalam kehidupan kita, menjadi kesukaran dalam kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh tahu bahwa kita harus pulang kembali kepada Bapa kita atau kepada Tuhan kita. Anak bungsu ini saudara, dia berfoya-foya, tapi kemudian terjadi yang namanya saudara bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan dia pun juga mulai melarat. Ada banyak orang saudara ketika dia diberkati, ketika jabatannya dia mengalami promosi, memiliki harta yang banyak, dia menjadi orang yang lupa akan Tuhan. Dia berfoya-foya, dia tertarik dengan daya tarik dunia sehingga dia lupa akan Tuhan. Tapi ketika Tuhan mencintai dia, ketika Tuhan sayang kepada dia, maka Tuhan akan memberikan bencana dalam kehidupannya. Pekerjaannya bisa saja saudara bangkrut saudara. Bahkan juga saudara dia yang dulunya sehat, makan yang enak, tapi tiba-tiba dia mengalami sakit penyakit sehingga dia boleh ingat kepada Tuhan. Nah, keadaan-keadaan ini saudara harus saudara dan saya percayai atau sungguh-sungguh mengerti bahwa tidak selamanya bencana itu sesuatu yang negatif. Tapi kadang-kadang Allah memakai bencana atau kesukaran atau masalah persoalan dalam kehidupan kita supaya kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa hidup di luar Tuhan. Saudara punya kekuatan sebesar apapun, saudara punya kekuatan yang mungkin saudara bisa andalkan, tapi saya percaya saudara tidak akan pernah bisa hidup di luar kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan saja yang mampu bisa membuat saudara aman, saudara tenang, dan saudara akan menjadi orang-orang yang melihat bahwa saudara dikuasai oleh Tuhan, dan saudara menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan berkat Tuhan setiap pagi, kasih karunia daripada Tuhan setiap hari dalam kehidupan saudara. Anak ini saudara mengalami bencana kelaparan sehingga membuat dia melarat. Dia tidak pernah tahu bahwa keadaan bisa berubah. Sama seperti kita yang selalu mengandalkan kekuatan harta kita, apa yang menjadi kesukaan kita. Tapi ingat baik-baik, kesukaran bisa saja terjadi datang dalam kehidupan kita. Tapi ini bukan sesuatu yang bersifat negatif saudara, tapi ini adalah sesuatu yang bersifat positif. Kemarin saudara sebelum COVID-19 melanda seantero dunia ini saudara, orang-orang sibuk bekerja, sibuk mengandalkan kekuatan mereka, pengetahuan mereka, logika mereka. Orang-orang bekerja tidak pernah ingat gereja beribadah kepada Tuhan. Tapi ketika COVID-19 melanda, maka orang menyadari bahwa uang tidak ada artinya, kekayaan tidak ada artinya, pangkat dan jabatan tidak ada artinya. Yang paling berharga adalah kesehatan atau juga perlindungan daripada Tuhan. Tuhan mau saudara agar kita seperti anak bungsu ini. Kalau saudara yang menyaksikan khotbah ini, saudara sedang jauh dari Tuhan, kalau saudara sedang mengalami bencana atau persoalan masalah, berarti saudara firman Tuhan datang kepada saudara. Tuhan pakai bencana atau masalah yang datang dalam hidup saudara bukan sesuatu yang negatif, tapi sesuatu yang positif agar saudara menjadi orang-orang yang bisa kembali kepada Tuhan. Amsal 15 saudara ayat yang ke-10 berkata,
Amsal 15 ayat yang ke-10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Saudara lihat, orang yang keras kepala, yang meninggalkan jalan kebenaran, dia harus dihajar oleh Tuhan. Dia harus dididik dengan keras oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak menyayangi, justru Tuhan menyayangi sehingga Tuhan menghajarnya agar dia boleh ingat kepada Tuhan, boleh kembali kepada Tuhan. Yang kedua saudara, cara kerja atau proses dari Tuhan agar anak bungsu ini bisa pulang kembali ke rumahnya. Yang kedua adalah Allah membuka pikirannya sehingga dia menyadari akan keadaannya. Saudara lihat ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan Bapa. Ternyata anak ini saudara, dia menyiapkan skenario karena dia sadar bahwa dia tidak layak lagi disebut anak bapaknya. Dia mau menjadi orang upahan yang bekerja pada bapaknya. Tapi firman Tuhan berkata saudara, dia menyadari keadaannya. Nah ini poin yang penting saudara. Ada banyak orang ketika Tuhan memberikan bencana dalam kehidupannya, mereka tidak sadar. Justru mereka pikir bahwa ini sesuatu yang normal, ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Justru saudara, ketika kita mengalami bencana dalam kehidupan kita, maka yang kedua yang menjadi cara kerja Allah adalah Allah menyadarkan kita akan keadaan kita. Ada banyak orang saudara yang ketika dia sakit, dia berdoa kepada Tuhan atau minta hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan dia. Ketika dia sudah sembuh, bukannya dia sadar bahwa Allah ingin agar dia sehat, dia setia beribadah, dia setia untuk melayani Tuhan dengan talenta sekecil apapun juga, tapi dia justru melakukan kehidupan yang lamanya sehingga dia tidak menyadari bahwa Tuhan rindu agar dia kembali kepada Tuhan, bahkan bisa membalas kebaikan Tuhan dengan melayani Tuhan walaupun dengan talenta sekecil apapun. Anak yang bungsu ini saudara, dia sadar bahwa keadaan dia tidak baik. Lebih baik dia pulang ke rumah bapaknya karena di sana ada banyak makan dan minum. Di sana ada kenyamanan yang luar biasa. Sedangkan di situ dia menjadi anak yang menderita kelaparan. Dan firman Tuhan berkata saudara, dia menyadari keadaannya. Saudara dan saya, kalau hari ini kita sedang ada di luar daripada tracknya Allah, di luar daripada jalan-jalannya Tuhan, ketika apa yang kita hadapi hari-hari ini mungkin menjadi kesukaran dalam kehidupan kita, firman Tuhan datang kepada saudara. Saudara harus menyadari keadaan saudara. Tuhan sayang kepada saudara. Kalau saudara yang terlibat dengan pergaulan yang buruk, Tuhan mau supaya saat ini pun juga saudara lepas diri saudara dari pergaulan yang buruk. Saudara yang terikat dengan teman-teman yang minum-minum mabuk, saudara yang pesta pora, yang memakai narkoba, yang tidak peduli dengan agama dan ibadah, saudara harus meninggalkan pergaulan yang demikian. Kalau saudara hari-hari ini saudara sebagai orang tua, saudara tidak menjadi teladan bagi anak-anak saudara, saudara hanya sibuk mencari uang, saudara hanya mencari kesenangan-kesenangan duniawi, saat ini firman Tuhan datang kepada saudara, saudara harus menyadari keadaan saudara. Karena Tuhan mau agar saudara pulang kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak mau saudara berjalan di luar rencana Allah, tapi Tuhan mau saudara berjalan di dalam rencana Tuhan. Tuhan mau agar kita sama seperti anak yang bungsu ini. Yang pertama saudara, dia mendapatkan musibah dari Tuhan. Ini bukan sesuatu yang negatif, tapi ini sesuatu yang positif. Kemudian yang kedua saudara, dia menyadari keadaannya. Allah membuka mata dan pikirannya sehingga dia sadar, maka dia harus bangkit saudara dan mau pulang kembali kepada rumahnya atau kepada ayah dan juga kakak laki-lakinya. Yang ketiga, cara kerja Allah adalah Allah membuat dia pergi meninggalkan keadaannya dan pulang kembali kepada ayahnya atau ke rumahnya. Saudara perhatikan, yang pertama Allah memberikan musibah, yang kedua Allah menyadari, membuat dia sadar,
Dan yang ketiga adalah Allah membuat dia bangkit atau pergi meninggalkan tempatnya itu dan pulang kembali kepada rumah bapaknya. Wow, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Terjadi step by step, saudara, di mana anak ini dia mengalami musibah, dia sadar, kemudian dia bangkit, saudara. Nah, ada banyak orang Kristen atau banyak orang yang sudah mendengar tentang Yesus. Ketika keadaannya terpuruk, hidupnya bukan tambah baik, bukannya dia bangkit, saudara, tapi dia dikuasai atau diintimidasi oleh iblis, sehingga dia berkata bahwa ya sudahlah, keadaan kita sama seperti begini, ya sudah begini saja. Justru saudara dan saya harus bangkit dari keterpurukan saudara dan saya. Jangan pernah saudara ditipu oleh iblis. Jangan pernah saudara menjadi orang-orang yang lemah atau orang-orang yang gagal dan saudara tidak bangkit lagi. Justru ketika anak bungsu ini bangkit, saudara, membuktikan bahwa di dalam kekristenan mungkin kita bisa jatuh, tapi Allah tidak akan membuat kita jatuh sampai tergeletak, tapi Dia akan membuat kita bangkit dan kita akan hidup kembali. Kita didapati kembali dan kita akan menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Saudara perhatikan, ketika anak ini pulang, saudara, maka ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Yang pertama adalah dia mendapatkan kembali belas kasihan daripada ayahnya. Justru orang berkata bahwa anak seperti begini kurang ajar, tidak layak diterima oleh orang tua bahkan di rumahnya. Ayahnya melihat dari jauh, maka ayahnya segera berlari, saudara, dan mendapatkannya, memeluknya, bahkan menciumnya. Saudara dan saya, Tuhan Yesus tidak pernah menolak seorang pun yang mau datang, yang mau pulang kembali kepadanya. Kalau saudara sudah jatuh, ini kesempatan kabar baik yang baik saudara dengar. Saudara bisa kembali kepada Tuhan. Saudara bisa meninggalkan kehidupan yang lama dan saudara berkata, Tuhan, saya tidak layak, tapi saya mohon Tuhan berbelas kasihan kepada saya. Anak ini mau berkomentar banyak, tapi justru ayahnya langsung menyambut dia, memeluknya, bahkan mencium dia. Dia sudah mempermalukan ayahnya. Dia sudah bekerja menjadi seorang penjaga babi. Bagi orang Yahudi, babi adalah makanan yang haram. Apalagi dia bekerja, saudara, kepada orang yang memiliki usaha perdagangan babi pada waktu itu. Tapi saudara perhatikan, ayahnya tidak melihat kejatuhannya. Ayahnya tidak melihat kelemahannya. Ayahnya tidak melihat keterpurukannya. Tapi justru Allah melihat bahwa dia adalah anak bapaknya, sehingga dia layak untuk kembali diterima di rumahnya. Kemudian firman Tuhan mencatat, saudara, jubah yang pernah hilang, saudara, dikembalikan. Cincin yang pernah hilang, saudara, dikembalikan. Kasut yang pernah hilang, saudara, dikembalikan. Apa yang dulu pernah ada kemudian hilang ketika dia pulang ke rumah bapa, maka saudara perhatikan, dia kembali diterima. Bahkan juga dia mendapatkan haknya kembali sebagai seorang anak yang mendapatkan berkat daripada orang tuanya. Saudara lihat, ini sesuatu hal yang luar biasa. Ketika kita hidup jauh dari Tuhan, hidup saudara dan saya tidak akan pernah baik. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan melihat bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara perhatikan, ketika dia disambut, saudara, dia dicium, saudara, bahkan dia diterima kembali dalam rumah dan ayahnya menerima, memberikan kepadanya hak atau warisan kembali. Maka yang ketiga adalah, saudara, ayahnya membuat pesta bagi anak bungsunya. Firman Tuhan mencatat, kalau ada satu orang bertobat, saudara, maka surga akan bersuka cita. Saya percaya Tuhan tidak memerlukan 99 orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau bertobat. Yang Tuhan mau adalah satu orang berdosa yang mau bertobat kepada Tuhan. Tuhan rindu agar kita semua mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Satu orang bertobat, saudara, maka seisi sorga akan bersuka cita. Hari ini, ketika saudara dengar firman Tuhan ini, ayo datang kepada Tuhan. Saudara yang sudah terpuruk, ayo bangkit daripada keterpurukan saudara. Saudara yang sudah gagal, ayo bangkit dari kegagalan saudara. Saya percaya Allah tidak ingin agar kita menjadi orang yang gagal, tapi Allah ingin agar kita menjadi orang yang sukses, diberkati dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menceritakan tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita yang terhilang dulunya, hari ini kita sudah
diselamatkan. Kita yang dulunya saudara mati saudara, harusnya binasa. Tapi Allah yang begitu mengasihi kita, Dia rela datang sebagai manusia, mati di kayu salib, menebus kehidupan kita. Dan hari ini kita menjadi orang-orang yang hidup kembali. Surga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan berkati.